Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Zanafa.net yang menyajikan tentang konten-konten penelitian, statistika, komputer, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini akan kita bahas terkait dengan SPSS, merupakan salah satu produk analisis statistika yang begitu populer dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun perusahaan-perusahaan penting. SPSS merupakan salah satu paket program komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik. Sebenarnya banyak program lain yang juga dapat digunakan untuk olah data statistika, misalnya Microstat, SAS, Statistika, SPS 2000, dan lain-lain. Namun SPSS lebih populer dibandingkan dengan program lainnya dalam penggunaan olah data statistika dan penelitian. SPSS pertama kali diperkenalkan oleh 3 orang mahasiswa Stanford University pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 1984 SPSS sebagai software muncul dengan nama SPSS PC Plus. Program ini dijalankan melalui disket, lebih dari 15 disket yang kapasitasnya 1,44 MB. Lalu sejak tahun 1992 SPSS mengeluarkan versi Windows, di mana SPSS dengan sistem Windows ini telah mengeluarkan software dengan berbagai macam versi, antara lain adalah SPSS for Windows versi 6, SPSS for Windows versi 7,5, versi 10,01, kemudian versi 11,5, versi 12, versi 13, versi 14, 15, versi 16, dan seterusnya. Namun saat ini sejak SPSS diakuisisi menjadi IBM SPSS Statistik dengan versi SPSS terakhir adalah versi 26. SPSS sebelumnya dirancang untuk mengolah data statistik pada ilmu-ilmu sosial, sehingga SPSS merupakan singkatan dari Statistical Packet for the Social Science. Namun dalam perkembangannya, SPSS tidak saja digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, namun sudah digunakan berbagai jenis user. Misalnya untuk proses produksi di perusahaan, riset ilmu-ilmu sains, dan sebagainya, sehingga SPSS berubah singkatannya menjadi Statistical Packet for the Social, berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. SPSS sekarang ini digunakan dalam berbagai industri, retail, telekomunikasi, farmasi, broadcasting, militer, riset pemasaran, perkiraan bisnis, penilaian kredit, customer relationship, menilai kepuasan konsumen, dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang IBM SPSS Statistik versi 26. Cara kerja SPSS sesungguhnya hampir sama dengan kalkulator, karena prinsip kalkulator juga menggunakan sistem kerja komputer dalam mengolah input data, yaitu dimulai dari memasukkan data, lalu data diproses, dan akhirnya keluar output data. Kalkulator cara kerjanya lebih sederhana dan data yang dimasukkan juga terbatas, karena kemampuan proses data pada kalkulator juga terbatas. Sedangkan komputer, kemampuan olah datanya jauh lebih besar karena jumlah memori komputer juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kalkulator.
Apa yang harus kita siapkan sebelum menggunakan SPSS? Setidak-tidaknya ada 3 hal yang mesti dikuasai oleh seorang user yang apabila akan menggunakan program SPSS. Yang pertama adalah mengenal jenis-jenis data statistik. Yang kedua, mengenal konsep dasar statistika, misalnya jenis-jenis analisis data statistika, mulai dari analisis deskriptif, korelasi, komparatif, kontribusi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, user harus memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer. Ada 4 jenis data yang harus dipahami oleh seorang user. Ada 4 jenis data yang kita kenal dalam statistika, yaitu data rasio, data interval, data ordinal, dan data nominal. Sedangkan dalam SPSS nanti data ini akan dibagi menjadi 3 macam, yaitu data rasio dan interval diubah menjadi scale, ordinal, dan nominal. Jadi di dalam SPSS kita mengenal 3 jenis data, scale, ordinal, dan data nominal. Konsep dasar statistika juga perlu dipahami oleh seorang user dalam menggunakan SPSS, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial terdiri dari statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Hal ini penting agar secara keilmuan, secara konseptual dalam menggunakan SPSS harus didukung oleh pengetahuan statistik yang cukup. Karena di dalam pengolahan data, analisis data, interpretasi data, SPSS hanya memberikan output hasil perhitungan, namun untuk melakukan interpretasi dan menafsirkan sebuah output SPSS diperlukan pengetahuan dasar yang cukup tentang statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametrik, dan statistik non-parametrik. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang mengoperasikan komputer. Pengetahuan komputer ada 2. Yang pertama adalah software. Software terdiri dari OS, operational system, kemudian ada program aplikasi. Ada bermacam-macam aplikasi yang digunakan di dalam operational system komputer. Ada Microsoft Office, ada SPSS, ada CorelDRAW, ada Photoshop, dan lain-lain. Kemudian seorang user juga harus mengenal dengan baik tentang hardware. Apabila kita bicara tentang hardware komputer, maka kita harus bisa mengenal dengan baik ada monitor, mouse, keyboard, speaker, printer, modem, scanner, CPU. CPU terdiri dari beberapa perangkat keras antara lain mainboard, ada memori, disk drive, hard disk, PGA card, sound card, tuner card, dan lain-lain. Pengenalan hardware atau perangkat keras ini diperlukan guna mendeteksi apakah komputer yang akan digunakan memenuhi syarat untuk menggunakan program SPSS. Software komputer juga harus dikenali dengan baik. Software system dibagi menjadi 2, yaitu operating system dan interpreter compiler. Sedangkan software aplikasi terdiri dari software siap pakai dan atau dikenal juga dengan nama ready use software, dan software pesanan yaitu software yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan user. SPSS merupakan salah satu ready use software yang siap digunakan dengan cara menginstalkan ke dalam komputer. Software disebut juga dengan program. Program adalah kumpulan perintah yang disusun secara setahap demi setahap, secara sistematis, yang ditulis dengan bahasa komputer agar komputer bisa bekerja atau melakukan kegiatan tertentu yang sesuai dengan pembuat program atau pemakai atau user. Inilah beberapa hal yang mesti dikuasai oleh seorang pengguna atau user sebelum menggunakan SPSS. SPSS dapat dijalankan dengan sistem operasi Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 sampai ke Windows 10. Kemudian bisa juga menggunakan OS Mac dan Linux. Untuk menginstal SPSS, komputer Windows Anda harus memiliki spesifikasi minimal menggunakan prosesor Intel atau AMD dengan kecepatan 1 GHz, memori atau RAM minimal 1 GB, resolusi monitor minimal 1024 x 768 pixel, dan harddisk dengan kapasitas kosong minimal 800 MB. Kita akan mencoba menggunakan SPSS versi 26. Ini adalah SPSS versi 26. Kita coba buka. Versi sebelumnya namanya adalah SPSS, namun sejak diakuisisi menjadi IBM SPSS Statistik. Ini adalah IBM SPSS Statistik. Ini tampilan. Welcome to IBM SPSS Statistik. Kalau kita tidak ingin menampilkan ini, maka kita bisa klik di sini. Oke, selanjutnya kita tutup, close. Inilah tampilan dari SPSS. Apabila kita memiliki program SPSS di rumah, kita bisa melihat SPSS kita versi berapa dengan cara melihat di Help. Ini diklik, lalu klik About, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah IBM SPSS Statistik versi 26. Sebelumnya SPSS tidak menggunakan kata IBM dan statistik, cukup namanya adalah SPSS. Ini adalah contoh SPSS versi sebelumnya, versi 16. Oke, kita buka SPSS 16. Ini dia. Ini adalah SPSS versi 16 for Windows. Maka kalau kita lihat tampilan SPSS 16 for Windows seperti ini. Bandingkan dengan IBM SPSS Statistik 26. Ini. Pada prinsipnya, IBM SPSS Statistik 26 dengan SPSS 16 pada prinsipnya untuk fasilitas analisis dasar-dasar statistika ada pada keduanya. Hanya saja pada IBM SPSS Statistik banyak tambahan menu yang memudahkan dan membantu user dalam menganalisis data. Ini adalah IBM SPSS Statistik 26. Ini menunya. Ini adalah analisis yang disediakan. Kita lihat cukup banyak. Mulai dari sini sampai ke bawah ini. Ada korelasi, ada regresi, dan lain-lain. Kita lihat, kita bandingkan dengan SPSS 16. Ini SPSS 16. Ini analisisnya. Kita lihat fasilitas untuk analisis SPSS 16 tidak sebanyak pada IBM SPSS Statistik 26. Namun dasar-dasar statistika itu ada pada SPSS versi 16 maupun SPSS versi terbaru, yaitu IBM SPSS Statistik 26. Apabila kita ingin melihat ini versi berapa, caranya sama, klik Help, kemudian klik About. Nah, ini adalah SPSS 16. Ini. Inilah pengenalan sekilas terkait dengan IBM SPSS. Di sini ada data view, ada variable view. Nanti pada video selanjutnya kita akan memberikan
contoh-contoh perhitungan statistika pada semua materi statistika yang sudah disediakan pada channel Zanavan.net, mulai dari entry data sampai analisis data, dan semua materi-materi yang dihitung secara manual akan kita bahas dalam teknik perhitungan dengan menggunakan SPSS. Inilah pengenalan sekilas tentang SPSS. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya yang membahas tentang bagaimana menggunakan SPSS dalam melakukan analisis data penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.